Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pick a pile kali ini, ya. Pertanyaannya seperti biasa, coba kamu sebutkan di dalam hati kamu, teman-teman. Dia yang sangat merasa kesepian, bahkan hampa hari-harinya, kalau nggak ada kamu. Ya, kita mau cari tahu siapa dia, ciri-cirinya seperti apa. Apakah ciri-ciri pasangan kamu ada di sini atau tidak? Kita cari tahu ya teman-teman ya. Pilihan 1, hati warna merah. Pilihan kedua, hati warna kuning. Ciri-ciri dia yang sangat merasa kesepian bahkan hampa kalau nggak ada kamu. Hati warna merah atau pile ke 1, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman, pile pertama atau hati warna merah. Kita mau cari tahu teman-teman, siapa sih yang sangat merasakan kesepian, bahkan hampa ya, kalau nggak ada kamu. Kalau nggak ketemu kamu, bahkan kalau kamu nggak ada kabarnya sama sekali, itu dia hampa banget. Dia khawatir banget, dia kesepian banget. Kita mau cari tahu ciri-cirinya dia ya. Apakah ciri-ciri pasangan kamu ada di sini atau tidak? Kita cari tahu nanti ya teman-teman ya. Nanti tinggal diambil yang cocoknya saja ya. Tinggal diambil yang resonates-nya atau yang cocoknya saja dengan energi kamu, dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan teman-teman ya. Ini collective reading ya. Tujuan untuk hiburan, fun reading. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan energi positif di sini. Ya, jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Kalau nggak cocok sama sekali, tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Didoakan saja segala hal yang positifnya ya teman-teman ya. Diaminkan saja. Oke, kita mau cari tahu siapa dia. Aku nggak tahu ya hasil bacaannya seperti apa ya. Aku akan jelaskan hasil readingan kamu apa adanya ya. Siapa sih dia, ciri-cirinya seperti apa, akan aku jelaskan. Di sini ada, ada Ace of Cups. Two of Pentacles, Ciri-ciri dia yang sangat merasa kesepian atau bahkan hampa ya, hari-harinya dia tanpa kamu. Bahkan kamu kalau nggak berkabar sama sekali, dia kesepian banget. Di sini ada Knight of Wands. Di sini ada Ace of Swords dan ada Page of Cups. Aku rapin dulu teman-teman. Pilihan 1 ini aku melihat ada energi zodiak Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, Virgo, ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia yang begitu kesepian, hampa kalau nggak ada kamu. Teman-teman, ini bacaan tentang cinta, love reading lagi. Jadi bisa vice versa ya, energinya bisa energi kamu atau energi dia, bisa terbolak-balik nih ya energinya. Kamu tinggal ambil yang cocoknya saja ya teman-teman ya. Dia yang begitu kesepian kalau nggak ada kamu, bahkan hampa. Ini jelas ada hubungan cinta sih ya. Ada yang baru jadian ya, ada yang baru pendekatan, jadi gairah cintanya nih lagi menggebu-gebu gitu ya. Ada ketulusan cinta. Kita bicara soal pasangan nih ya teman-teman ya. Apapun jenis hubungan kamu, baru pendekatan atau kamu baru jadian gitu, atau kamu sudah lama jadiannya. Di sini aku lihat dari Two of Pentacles ada beberapa dari kamu udah cukup lama ya punya hubungan cinta sama orang ini. Teman-teman, ini tidak terikat gender ya. Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ya. Kamu sudah punya pasangan, kamu masih pendekatan, atau bahkan kamu sudah berumah tangga. Tinggal diambil yang cocoknya saja. Ya, apapun jenis hubungan kalian, yang jelas di sini ada hubungan cinta. Aku melihat di sini ada yang baru pendekatan ya. Ada yang LDR di sini, kamu dengan si dia, dengan si cintanya kamu ini. Meskipun kamu masih pendekatan, tapi aku merasakan kamu dan dia sudah merasakan kecocokan, kenyamanan, rasa sayang, rasa peduli. Tapi tinggal pernyataan cintanya aja sih kalau aku lihat di sini untuk kamu yang memang baru pendekatan. Ya, yang jelas ada hubungan cinta di sini, entah pendekatan, entah kamu sudah jadian lama gitu ya. Dan aku lihat ada yang LDR beberapa dari kamu. Jarang ketemu secara fisik, tapi kalau aku lihat dari Ace of Swords, meskipun jarang ketemu secara fisik, tapi kamu nggak pernah lost contact sih. Sering berkabar, menanyakan kabar, sering kepo-kepoan ya. Kamu kepo ke dia, dia kepo ke kamu. Ya mungkin dia sering bertanya tentang kamu ini ya melalui teman-teman kalian, mungkin langsung menuju ke keluarga kalian gitu ya, menonton videoku ya, pilihan nomor 1. Atau mungkin dia sering melihat sosial medianya kamu
untuk melepaskan rindu, apalagi kalau kamu nih nggak ada kabar sama sekali. Tapi kalau aku lihat sih, ini sering berkabar sih ya. Dari Ace of Swords aku lihat sering berkabar. Kalau kamu memang jarang ketemu secara fisik, tapi minimal berkabar, tanya kabar melalui message gitu ya teman-teman ya. Seperti itu, nggak pernah lost contact. Karena menurut dia, yang jarang ketemu sama kamu ini teman-teman, hiburan dia cuman itu sih. Cara melepaskan rindunya dia sama kamu ini, kalau jarang ketemu ya yang ngobrol sama kamu, meskipun itu cuma lewat video call, telepon, atau berkirim pesan seperti itu ya. Ini banyak dari kamu yang memilih pilihan satu nih, LDRan, jarang ketemu ya teman-teman ya. Di sini ada Knight of Wands. Sejujurnya aku merasakan ya, ada Two of Pentacles dan ada Knight of Wands. Sejujurnya aku merasakan entah apa yang terjadi di antara kamu dengan si dia, ini hubungannya on off ya teman-teman ya, hubungannya on off, mungkin karena kesibukan masing-masing. Tapi cinta ya cinta, ada Ace of Cups dan ada Page of Cups. Kamu cinta dia, dia cinta kamu terutama ya, tapi hubungan kalian memang belum jelas, on off. Sorry, sudah cukup lama hubungannya ya teman-teman. Mungkin kenapa hubungannya on off, belum ada kejelasan, padahal kok hubungannya udah lama nih, udah tahu juga kalau kalian ini saling mencintai, ada kepedulian gitu ya. Mungkin kenapa seperti itu keadaannya, belum bisa serius ya, karena keadaan kalian yang mungkin masih sama-sama sibuk mencari mencari kemandirian secara finansial gitu ya, atau memang di sini ada LDR. Karena namanya hubungan LDR itu kan susah sekali teman-teman. Tidak hanya bermodalkan cinta, tapi kan banyak yang diperlukan. Hubungan yang sering ketemu aja tuh sulit sekali, apalagi ini LDR. Mungkin ada beberapa hal yang membuat kalian ini hubungannya on off. Ya, padahal dia cinta sama kamu, dia peduli sama kamu. Dia bahkan kalau misalnya dia nggak ketemu sama kamu, atau dia tidak sempat berkabar sama kamu, di waktu luangnya dia sering kok melihat sosial media yang kamu teman-teman ya. Oke, di sini ada Page of Cups. Jelas di sini ada hubungan cinta yang begitu tulus sih, aku merasakan seperti itu. Ini hubungan cinta sih teman-teman ya, cinta yang sepertinya tuh lagi meluap-luap, nggak ada habisnya gitu. Kedua belah pihak nih merasakan cinta yang tulus. Ada saling memberi dan saling menerima. Bahkan dia ini bucin sama kamu, ada Page of Cups ya teman-teman ya. Si dia ini bucin sama kamu, termasuk orang yang sangat bucin. Jadi dia akan memberikan apapun yang kamu minta, tapi dia punya harapan begitu indah tentang yang namanya cinta. Yang namanya hubungan percintaan itu kan menyatukan dua manusia dengan dua kepribadian ya, dua sifat, dua latar belakang, banyak perbedaan. Tapi ini tipikal orang yang memang kalau udah jatuh cinta mengharapkan yang indah-indah aja. Dia kurang bisa menerima hal-hal yang sakit, menyakitkan, kekecewaan. Dia kurang bisa menerima hal itu. Agak childish sih, agak kekanak-kanakan, cuman ya itulah salah satu sifatnya dia. Ya, si cintanya kamu ini, teman-teman ya. Ya, ini ada LDR. Ini ada faktor pekerjaan yang mengharuskan entah kamu yang pergi keluar kota atau keluar negeri untuk urusan pekerjaan, atau dia. Ya teman-teman ya, ini bisa vice versa energinya. Oke, ini tipikal orang yang kalau sudah jatuh cinta sama seseorang, dia akan memberikan sesuatu kepada orang yang dia cintai. Ini mungkin menjadi salah satu love language-nya dia, memberikan sesuatu. Bukan hanya kata-kata cinta, rindu, kangen, aku peduli dan sebagainya. Bukan hanya dari kata-kata saja, bukan hanya dari sikap dan kepeduliannya dia sama kamu, cuman dia sering memberikan sesuatu sama kamu. Ya, dia tidak pernah melupakan memberikan sesuatu sama kamu dalam bentuk barang gitu, misalnya cincin, bunga, atau sekedar makanan gitu ya teman-teman ya. Dia sangat perhatian sama kamu kalau aku lihat. Orangnya sangat menarik secara fisik. Kalau aku lihat dari Knight of Wands, ini tipikal orang yang sangat menarik secara fisik. Ya, tidak menutup kemungkinan ini lawan jenis banyak yang suka sama orang ini. Sekali lagi tidak terikat gender ya teman-teman ya. Orangnya sangat aktif, pekerja keras banget, percaya diri banget, optimis banget. Dia orang yang sangat optimis ya. Ada Knight of Wands, ada Ace of Swords. Orang yang sangat optimis kalau dia punya goals tertentu, keinginan tertentu dalam hidupnya dia, dalam hal apapun ya teman-teman ya, cinta, karir, uang, kehidupan, apapun itu dia bakalan kejar banget sih. Ini tipikal orang nggak bisa diem nih kalau aku lihat dari Knight of Wands ya, aktif banget.
Bahkan ketika dia lagi ada waktu untuk rileks sebenarnya ya, beristirahat, itu dia tidak benar-benar pergunakan waktu luangnya dia itu untuk benar-benar beristirahat. Ada aja yang dia kerjain. Apalagi kalau itu menghasilkan uang, ya. Orang yang sangat percaya diri, orang yang sangat frontal sekali. Kalau aku lihat dari Ace of Swords ya teman-teman, frontal sekali. Orang sangat terbuka. Kalau aku lihat dari sekian banyaknya kartu-kartu kamu ya teman-teman, orangnya sangat ekstrovert, terbuka sekali. Tipikal orang yang nggak mau tuh, nggak suka menyembunyikan apa yang ada di hati dan pikirannya dia. Tidak pernah memendam-mendam apapun. Pasti dia akan jujur apa adanya. Kalau ada sesuatu yang perlu dia kemukakan kepada seseorang. Kepada siapapun ya, teman-teman ya. Untuk beberapa dari kamu, orang ini kurang sabaran sih sebenarnya. Dari Knight of Wands dan ada Ace of Swords, aku lihat si dia ini, si cintanya kamu ini orangnya kurang sabaran. Kalau misalnya nih, ini hanya contoh saja teman-teman, hanya contoh. Misalnya dia kangen banget nih sama kamu. Pokoknya udah nggak bisa diem deh gitu ya, udah salah tingkah gitu. Saking kangennya, saking kesepiannya, saking hampanya hari-hari dia tanpa kamu. Karena sifatnya yang kurang sabaran, ada momen tertentu dia nekat. Mungkin tiba-tiba dia menjemput kamu, mungkin tiba-tiba dia ada di depan kantor kamu, tempat kerja kamu, di kos-kosan kamu, atau apapun itu. Orangnya sangat mengejutkan, nggak sabaran banget. Apalagi kalau dia sudah terdorong dengan rasa cintanya dia sama kamu yang masih meletup-letup ini ya teman-teman ya. Ada Ace of Cups dan ada Knight of Wands. Cara rasa cintanya dia nih sama kamu meletup-letup sekali. Apalagi kalau kamu baru jadian nih. Ya, kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Nggak bisa nih kalau nggak dikabarin kayak gitu-gitu teman-teman. Lagi romantis-romantisnya hubungan kamu sama dia. Ya. Dari Two of Pentacles, untuk kamu yang memang sudah cukup lama punya hubungan cinta dengan orang ini, sudah mulai ada keraguan sebenarnya. Ya, sudah mulai ada keraguan. Apalagi ini hubungan yang on off, sudah mulai ada keraguan. Kamu masih bisa merasakan cintanya dia ke kamu gitu ya. Kamu juga mungkin masih merasakan cinta itu ke dia. Cuman menurut kamu hubungan cinta itu kan harus realistis. Kalau sudah cukup lama dijalani tapi nggak ada masa depannya, itu kamu sudah mulai berpikir ke situ sih teman-teman ya, tentang si cintanya kamu ini. Kalau aku lihat apakah cinta? Kamu tahu dia cinta sama kamu. Di sini ada Ace of Swords. Dia jujur banget sama kamu kok. Kalau dia lagi bosan, kalau dia lagi rindu, dia lagi cinta, itu dia jujur banget. Tapi ya kayaknya di sini sudah mulai ada kebimbangan, sudah mulai ada keraguan-raguan di antara kedua belah pihak. Entah dia, entah kamu. Ya, teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Dia yang sangat kesepian dan hampa kalau nggak ada kamu. Di sini ada codependency. Yap. Oke, kita cari tahu lagi. Dia sangat kesepian dan merasa hampa hari-harinya kalau nggak ada kamu. Pilihan 1. Ada unrequited love. Oke. Tidak cukup cinta di dalam hubungan ini. Itu artinya ya teman-teman ya. Wedding. Satu kartu lagi, Universe. Dia yang merasa kesepian dan hampa hari-harinya kalau nggak ada kamu. Satu kartu lagi. Ada separation. Oke, teman-teman, di sini ada codependency. Ya, jelas di sini ada ketergantungan. Karena apa? Saling mencintai. Kamu cinta dia, dia cinta kamu. Di sini ada Ace of Cups. Cinta yang begitu tulus, cinta yang begitu dalam. Ya teman-teman ya, kenapa dia sangat kesepian kalau nggak ada kamu? Bahkan kalau kamu nggak berkabar sama sekali, dia kesepian, dia hampa banget, dia uring-uringan gitu teman-teman ya, karena ada codependency. Dia sudah mulai ketergantungan sama kamu ya, dia merasa sangat membutuhkan kamu di dalam hidupnya dia. Di sini ada unrequited love, ini khususnya bagi kamu yang memang sudah mulai bimbang. Kenapa ada hubungan yang on off? Mungkin banyak hal ya teman-teman yang terjadi di antara kalian berdua. Kenapa hubungannya bisa on off? Hubungan yang sudah lama nih, kalau aku lihat dari Two of Pentacles, tapi sudah mulai ada keraguan. Kamu merasa tertolak dengan dia. Dia pun seperti itu. Karena apa? Jarangnya berkomunikasi, jarangnya bertemu. Sudah mulai realistis. Yang namanya hubungan cinta itu kan bukan hanya saling bertanya kabar, ya. Bukan hanya ada kata cinta saja, bukan hanya ada kata kepedulian saja. Bahkan bukan hanya duit saja, itu harus seimbang ya kan. Nah di sini sudah mulai ada merasa ditolak satu sama lain, entah dia entah kamu, karena kesibukan masing-masing, karena adanya LDR ini ya teman-teman ya. Ya seperti itu, ada yang sudah merasa tertolak di dalam hubungan ini ya, hubungan yang sudah mulai nggak jelas lah menurut kamu dan dia ya teman-teman. Di sini ada wedding, mungkin di antara kamu, entah dia entah kamu ya teman-teman, bisa vice versa. Ini ada yang pernah ada wedding dan ada separation. Ada yang sudah pernah menikah, single parent bahkan.
ya teman-teman ya. Di sini ada wedding. Mungkin di antara kalian berdua ini, untuk beberapa dari kamu, apalagi yang hubungannya sudah lama, ya teman-temannya sudah mulai membicarakan soal pernikahan. Atau bahkan di sini ada beberapa dari kamu, sebagian kecil ada yang sudah menikah ya teman-teman. Meskipun itu ada LDR, tapi pernikahan ini baik-baik saja. Cinta itu masih ada, ya ketergantungan itu masih ada. Tapi kalau aku lihat sebagian besar ini yang memilih pilihan satu dari wedding ini, aku lihat ada yang sudah mulai membicarakan soal pernikahan, keseriusan dalam hubungan, ya teman-teman ya. Mungkin karena udah ada cinta nih, sudah ada uang nih gitu ya. Hubungannya sudah cukup lama, keluarga sudah sama-sama tahu apa sih yang perlu dipikirkan lagi. Ya, sudah ada pembicaraan ke arah situ. Ada separation ya, seperti tadi aku jelaskan. Ada unrequited love dan ada separation. Untuk beberapa dari kamu yang sudah mulai merasakan keraguan-raguan, sudah mulai berpikir tentang perpisahan. Apalagi kalau menurut kamu dan pasangan kamu ini merasa hubungan ini kok begini-begini aja ya, kok nggak maju-maju ya, gitu ya teman-teman ya. Cinta tapi kok nggak ada realisasi untuk bertemu ya. Cinta tapi kok nggak ada realisasi untuk menuju ke jenjang yang jauh lebih serius ya. Bahkan pembicaraan pun nggak ada gitu. Ya sudah mulai memikirkan soal separation atau perpisahan ya teman-teman ya. Khususnya bagi kamu yang menonton videoku, pilihan satu ini yang sudah mulai bimbang-bimbang sama pasangannya. Entah kamu yang bimbang, entah dia yang bimbang. Mungkin pembicaraan soal perpisahan ini, keraguan-raguan ini sudah sering kalian bicarakan. Karena ada Ace of Swords, orang ini sangat jujur ya, mengemukakan isi hatinya gitu. Sudah mulai membicarakan soal perpisahan, mau kemana sih hubungannya gitu. Ya, sudah mulai bimbang. Mungkin bagi kamu yang memang sudah mulai membicarakan soal perpisahan, di sini ada LDR, sama-sama nggak mau ngalah mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya sejujurnya 50-50. Ini ada yang happy ending, ada yang mulai ragu-ragu sama hubungan cinta ini. Tapi kalau bicara soal cinta, cinta banget dia sama kamu. Kamu pun seperti itu ya teman-teman ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan cinta kamu dengan si dia? Be the love you wish to receive. Kalau kamu ingin dicintai sama pasangan kamu, sama siapapun itu, coba tebarkan juga rasa cinta kamu kepada siapapun, terutama kepada pasangan. Karena kita fokusnya ngomongin soal cinta, ya. Kalau kamu ingin dicintai secara tulus, berikan juga cinta yang tulus kepada pasangan kamu, ya teman-teman. Connecting with the living water. Kalau kamu lagi galau, lagi gelisah gitu ya teman-teman ya. Mungkin kamu lagi banyak pikiran, lagi mempertimbangkan soal hubungan kamu ini, iya enggak harus bagaimana dan sebagainya, kegelisahan kamu lah ya. Coba kamu connecting dengan hal-hal yang sifatnya air. Di air itu kan ada ikan, ada kura-kura. Coba kamu bersenang-senang dengan makhluk ciptaan Tuhan ini yang hidupnya di air ya teman-teman ya, tentu saja yang aman untuk kamu ya. Gitu ya. Bisa juga kamu berenang. Ya, seperti itu. Shine your inner light brightly. Apapun yang sedang kamu hadapi saat ini teman-teman, kegelisahan kamu, keraguan-raguan kamu, atau rasa cinta kamu gitu ya sama pasangan kamu, ya berikan dengan tulus, pancarkan itu semua dengan tulus. Kebaikan hati kamu, kemurnian hati kamu, ketulusan hati kamu ya berikan kepada orang-orang yang memang kamu sayangi, termasuk pasangan kamu ya, terutama di sini ya teman-teman. Dan kalau misalnya apapun yang sedang kamu hadapi sama pasangan kamu saat ini, teman-teman, pilihan ke satu, tetap jangan kehilangan cahaya di dalam hati kamu. Tetap jangan kehilangan kepercayaan kamu terhadap pencipta. Coba dibawa doa kegelisahan hati kamu ini ya teman-teman ya. Tetap percaya dengan dirimu sendiri. Coba dibawa doa, jangan terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Ya, kalaupun kamu tidak berjodoh dengan orang ini, ya nggak apa-apa, percaya diri aja. Mungkin ini bukan yang terbaik untuk kamu. Mungkin vice versa, kamu juga bukan yang terbaik untuk dia, dan kedepannya pasti ada hadiah untuk kamu dari semesta ya. Intinya kegelisahan kamu, kekecewaan kamu, kegundah gulanaan kamu ini jangan sampai membuat cahaya terang dari dalam hatimu ini ikut meredup ya teman-teman ya. Hadapi semuanya ya dengan lapang dada, hadapi semuanya dengan keceriaan, berikan senyum kepada pasangan kamu ya teman-teman ya. Belajar untuk legowo, berbesar hati untuk semua kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata ya teman-teman, yang ada hubungannya dengan kisah cinta kamu ini. Oke, ciri-ciri lain dari si dia yang kesepian kalau nggak ada kamu, bahkan hampa ya hari-harinya tanpa kamu. Pilihan satu, jatuh. Oke, pilihan satu. Oke, sedikit lagi, masih ada. Oke, aku buka dulu teman-teman ya. Di sini ada berisi ya, tubuhnya berisi ya teman-teman. Senyum, mungkin senyumnya manis, mungkin kamu jatuh cinta sama dia ini karena diawali dengan senyumnya yang manis, tulus gitu, kamu merasakan ketulusan
dari dia ya lewat senyumnya dia ini. Dia suka berkacamata hitam. Oke, di sini ada Knight of Wands, ada informasi tambahan. Orang ini suka traveling ya teman-teman, suka backpackeran, dia suka alam. Ya, menurut dia kalau jalan-jalan sendirian aja itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tanpa teman pun nggak masalah. Ini semandiri itu orangnya ya teman-teman ya. Oke, ada cinta ya, dia cinta sama kamu teman-teman. Ada hubungan cinta di sini. Bukan hanya dia cinta sama kamu, tapi kamu juga mencintai dia. Ada toxic relationship. Ini khususnya bagi kamu yang memang lagi merasa plan-plan lagi merasa jenuh di dalam hubungan ini, ya kamu merasa kok ini hubungan sudah tidak membawa kebahagiaan untuk kamu ya. Bisa saja seperti itu, atau bisa saja pasangan kamu ini, si dia ini pernah punya hubungan cinta yang cukup toksik di belakang sana. Ya. Jujur ya, tadi dari Ace of Swords aku lihat ada Ace of Swords dan ada jujur. Nih orang yang sangat jujur, frontal, apa adanya. Dia menjadi diri dia apa adanya, nggak ada kepalsuan dari dia ya teman-teman ya. Orang yang pekerja keras ya, dari Knight of Wands aku lihat orang yang sangat pekerja keras, ambisius sekali ya teman-teman, sangat percaya diri. Dia friendly juga ya, ada Knight of Wands ini tipikal orang yang sangat friendly, ramah. Dia banyak temannya nih, bahkan lawan jenis juga senang banget berada di sekitar dia karena segitu menariknya secara fisik. Plan-plan ya aku merasakan di sini ada energi kebimbangan. Ada beberapa dari kamu lagi bimbang tentang hubungan ini. Ramah, orangnya ramah ya. Enggak heran ya dia banyak temennya ya. Sensitif, mudah marah ya. Sensitifnya ini mudah marah. Di sini ada temperamen teman-teman. Apalagi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kecilnya dia, tidak sesuai dengan prinsipnya dia. Dia bakalan cepat marah sih. Huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia, atau ini mungkin inisial panggilan kamu atau panggilannya dia ya, pilihan satu. Oke, dirapin dulu ya. Ada huruf Y, K, R, C, T, T, J, N, U, N lagi, ada S, ada M, ada Q. Oke, teman-teman. Itu dia yang yang dia merasa kesepian kalau nggak ada kamu. Semoga cocok ya. Bye-bye. Halo. Pilihan kedua, hati warna kuning. Kita mau cari tahu teman-teman ciri-ciri dia yang sangat merasa kesepian atau bahkan hampa ya, hari-harinya dia tanpa ada kamu nih ya. Bahkan kalau kamu lost contact sama dia, nggak berkabar sama dia, itu dia udah sepi banget deh kayaknya gitu, udah gelisah banget gitu ya. Kita mau cari tahu ciri-cirinya dia. Apakah ciri-ciri pasangan kamu ada di sini teman-teman? Kita mau cari tahu ya di situ ya. Kita lihat nanti. Aku nggak tahu nih, sejujurnya aku nggak tahu apa hasil bacaan kamu. Tapi yang jelas aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya sejujur-jujurnya ya teman-teman ya. Ini collective reading, kita bicara soal cinta. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Fun reading untuk hiburan, jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu ya teman-teman. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak resonates, kalau memang nggak cocok. Doakan saja segala hal yang positifnya teman-teman ya. Ambil energi positifnya yang bisa kamu ambil. Kalau nggak cocok sama sekali jangan dipaksakan, tinggalkan saja. Ya, atau bahkan kamu mungkin tidak nyaman dengan aku membacakan hasil readingan kamu, ya sudah nggak apa-apa. Ya teman-teman, ini tidak terikat gender ya. Kamu laki-laki, kamu perempuan, energi dominannya kamu lebih ke feminin kah atau lebih ke maskulin kah? Bebas teman-teman. Ya, kamu masih single, masih pendekatan, apapun jenis hubungan kamu dengan si dia ini, nanti kamu tinggal ambil yang cocoknya saja ya. Oke, hati warna kuning. Si dia yang merasa kesepian dan hampa hari-harinya kalau nggak ada kamu. Siapa dia? Di sini ada Five of Swords. Di sini ada Three of Cups. Oke. Ace of Pentacles. Ada The Lovers. Oke, The Lovers-nya aku tutupin dulu sebentar ya. Dan ada Four of Swords. Oke. Maklum ya teman-teman, The Lovers harus aku tutup karena peraturan dari YouTube ya. Oke, Gemini kuat di sini ya. Energi zodiaknya kamu atau dia nih. Jelas ada hubungan cinta sih di sini, aku lihat ya. Bahkan ada three-party relationship. Aku tidak akan memanis-maniskan hasil bacaan. Aku akan bicarakan sejujur-jujurnya apa yang aku lihat di sini dan aku rasakan berdasarkan intuisiku. Ya, ada Libra, Aquarius, ada Taurus, Capricorn, Virgo. Energi zodiaknya kamu atau dia. Di sini juga ada Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Seperti yang aku jelaskan tadi. Di sini ada cinta. Cinta, ada love and lust. Ada cinta dan gairah. Ya, teman-teman ya, gairah seksual terutama di sini. Ada ketertarikan secara fisik yang begitu dalam, yang begitu terasa di sini. Selain cinta itu sendiri ya, teman-teman ya. Antara kamu dengan pasangan kamu. Kamu tertarik secara fisik sama dia, terutama dia ke kamu. Ya. Tapi
Di sini entah kalian berdua sudah punya pasangan, entah dia yang sudah punya pasangan, entah kamu yang sudah punya pasangan. Tinggal diambil yang cocoknya saja. Tapi ada three-party relationship di sini. Three-party relationship ini mungkin saja bukan hanya soal cinta ya. Maksudnya pihak ketiga gitu. Bukan saja soal itu, bisa saja ini soal pekerjaan. Kalian jarang bertemu, ini karena disebabkan pekerjaan masing-masing, kesibukan masing-masing. Mungkin saja dia ada tanggung jawab yang harus dia pikirkan selain sama kamu, yang menyebabkan hubungan kalian ini jarang ketemu, mungkin jarang menghubungi satu sama lain. Tapi yang kerasa sekali di sini, aku merasa three-party relationship ini ada hubungan dengan pihak ketiga. Dia sudah punya pasangan, atau kamu sudah punya pasangan, atau bahkan kalian berdua sudah punya pasangan, ya teman-teman. Tapi ya mungkin karena situasi dan kondisi seperti itu yang menyebabkan kalian tidak bisa terus-terusan atau sering kali bertemu, bahkan telepon-teleponan juga nggak bisa sering karena keadaan seperti itu ya, yang seperti tadi aku jelaskan. Jadi ya itu, dia uring-uringan tuh ya. Kalau kamu nggak berkabar sama dia, kalau jarang ketemu, dia uring-uringan. Tapi memang ada pengertian di sini ya, memang keadaannya seperti itu, sudah tahu dari awal gitu ya teman-teman ya. Tapi dia cinta sama kamu. Ada the lovers di sini. Ada three of cups. Ini ada di lingkungan pertemanan kamu ya. Kamu ketemu sama dia ini ya, kamu diawali dengan hubungan pertemanan ya. Mungkin kamu ini teman kecil kamu, mungkin teman kamu waktu sekolah, mungkin kamu dikenalin sama temannya kamu yang juga temannya dia ada di circle pertemanan yang sama, tinggal diambil yang cocoknya saja. Tapi hubungan kalian ini memang diawali dengan pertemanan ya teman-teman. Di sini ada energinya di sini aku lihat ada secret admirer. Ini ada di lingkungan pertemanan kamu, di lingkungan teman kerja kamu. Ya, di sini ada Ace of Pentacles soalnya, teman-teman. Tapi secara kamu tidak sadari, mungkin ketika kamu berada di sekitar dia, ketika kamu lagi mondar-mandir di depan dia gitu ya, teman-teman, dia memperhatikan kamu. Five of Swords. Ini satu tempat kerjaan kamu. Atau mungkin kamu dikenali sama teman kerja kamu. Ada di lingkungan pertemanan, terutama teman kerja. Ya, ada juga di sini di lingkungan pertemanan ya, kamu biasa bergaul sama dia ya, mungkin nongkrong bareng, mungkin ngopi bareng, tapi bareng-bareng gitu sama teman kamu. Ada di circle pertemanan yang sama ya teman-teman. Kamu menganggap dia sebagai teman saja ya, tidak lebih dari teman ya teman-teman ya. Tapi tanpa kamu sadari dia sering sekali memperhatikan kamu ya, kalau kamu lagi berada di sekitar dia. Ini secret admirer-nya kamu. Kalau misalnya nih, hanya contoh saja, seandainya kita bicara soal teman kerja kamu yang mencintai kamu dalam diam, teman-teman, kan ada beberapa waktu tertentu, misalnya kamu nggak masuk kerja gitu ya, ya otomatis kan kamu nggak masuk kantor kan, karena sakit mungkin, atau mungkin kamu ada halangan, ada keperluan keluarga dan sebagainya lah. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kamu nggak masuk kerja, misalnya seperti itu. Otomatis dia nggak ketemu kamu seharian. Itu dia uring-uringan. Dia kangen banget. Dia terbiasa memperhatikan kamu dari jauh, ya. Tapi kalau dia tidak melihat kamu sehari aja, beberapa menit saja, beberapa jam saja, itu dia kangen banget. Hampa banget kayaknya, dia jadi nggak semangat kerja, dia sangat nggak semangat untuk ngapa-ngapain, beraktivitas kayak gitu ya teman-teman. Di sini ada Five of Swords. Bahkan orang ini tahu apa yang sedang kamu alami ya, saat sedihnya kamu, saat gelisahnya kamu, saat kamu sibuk di kantor, dia tahu segala sesuatu tentang kamu ya. Tapi ya mungkin kalau di depan kamu, dia cuek-cuek aja sih ya, menganggap teman biasa, bertanya kabar saja seadanya aja gitu, ngomongin soal kerjaan, murni soal, terkesannya seperti itu. Dia tidak memperlihatkan perasaannya sama kamu dalam hal cinta ya, selain pertemanan, tidak kelihatan cuek di depan kamu, biasa-biasa aja, as a friend. Tapi jauh di dalam hatinya dia sangat menginginkan kamu. Ada Ace of Pentacles. Entah kenapa teman-teman, dia masih menyembunyikan perasaannya sama kamu. Mungkin ya ada perasaan malu, minder ya teman-teman ya. Tapi kayaknya kalau ada Ace of Pentacles, aku lihat di sini orangnya sih sebenarnya secara keuangan sangat baik ya. Mungkin ini ada syarat-syarat tertentu di tempat kerja kamu supaya untuk gak pacaran gitu, mungkin gak punya hubungan cinta dengan teman satu kantor, mungkin ya teman-teman. Itu yang membuat dia kayak mundur gitu. Atau mungkin dia sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan. Dia seperti menunggu waktu yang tepat untuk maju ya. Mungkin ada beberapa situasi tertentu yang membuat dia tuh nggak maju saat ini sama kamu.
Tapi keinginan untuk memiliki kamu dalam banget. Ada Ace of Pentacles dan ada The Lovers. Ya. Dengan situasi yang seperti tadi aku jelaskan. Ada peraturan di kantor, mungkin kamu sudah punya pasangan, mungkin dia sudah punya pasangan, mungkin adanya rasa minder, ya, malu, orang memang tipikal pemalu mungkin, gitu ya teman-teman. Oke. Aku lihat di sini ada Four of Swords. Ketika dia lagi relax di rumahnya, ketika sudah ada waktu untuk sudah ada waktu untuk menyendiri, lepas dari semua kegiatannya dia sering sekali memimpikan kamu. Aduh, ini luar biasa loh ya. Siapapun dia, apapun jenis hubungan kamu ya teman-teman ya, entah kamu yang sedang terlibat three-party relationship atau dia yang mencintai kamu dalam diam, ketika dia lagi relax, sudah waktunya istirahat sebenarnya gitu ya, lepas dari semua aktivitasnya dia, pekerjaannya dia yang menyita waktunya dia, karena dia pekerja keras ya teman-teman ya. Ada Ace of Pentacles nih. Dia tidak benar-benar melupakan kamu di sini. Justru ketika dia lagi relax itu dia benar-benar nggak bisa melupakan kamu sih. Apalagi kalau kamu jarang ketemu ya. Jadi dia sering memimpikan kamu. Kalau udah kangen banget dia sering memimpikan kamu. Dia sering bawa doa kamu. Apapun situasi dan kondisi percintaan kalian di sini, dia sering bawa doa kamu. Mungkin bagi kamu yang sedang terlibat three-party relationship dan hubungan yang memang lagi nggak jelas gitu ya, ada cinta nih. Kan kalau misalnya ada cinta tapi merasa kok jarang ketemu, nggak bisa ketemu gitu kan, ada gregetan gitu ya teman-teman. Nah itu dia bawa doa. Dia berharap yang terbaik. Dia mencari pencerahan. Mungkin salah satunya adalah supaya ya ditunjukkan jalan yang terbaik untuk hubungan ini. Kalian berdua tahu, dia tahu hubungan ini salah gitu ya. Tapi gimana, sudah terlanjur cinta. Mungkin seperti itu keadaannya, teman-teman ya. Dia mencari pencerahan. Mungkin juga dia meminta semesta untuk menghilangkan perasaan cintanya dia ke kamu, ketertarikan dia sama kamu. Ya, namanya doa itu kan pribadi ya, teman-teman ya. Seperti itu. Dia sering mendoakan hubungan ini. Kalau misalnya dia yang mencintai kamu dalam diam, mungkin dia berdoa meminta bantuan dari semesta untuk mendukung hubungan ini ya, memberikan dia keberanian yang lebih untuk menyatakan cintanya sama kamu. Yang jelas dia berdoa untuk dia dan untuk dirimu. Di sini ada Four of Swords ya, teman-teman ya. Ini ada di hubungan pertemanan kamu sih. Kamu berteman sama orang ini cukup lama ya. Teman-teman sudah kenal sebagai teman. Untuk beberapa dari kamu bahkan kamu tidak punya hubungan cinta, nggak punya perasaan cinta sama si dia, karena kamu menganggap dia teman aja. Ya, beberapa dari kamu nih, teman-teman ya. Kamu berteman dan kamu hanya menganggap dia teman gitu ya. Jadi mungkin untuk beberapa dari kamu ini, kalau aku merasakan energinya kalau dia nanti datang ke kamu mengatakan cinta cuman karena kamu sudah terlanjur menganggap dia teman, atau memang kamu sudah punya pasangan gitu ya, kamu akan menolak kehadiran dia sih. Kamu akan cukup menghargai perasaan dia, pernyataan cintanya dia, tapi kamu akan menolak ya cintanya dia sama kamu gitu ya, dengan beberapa alasan kamu ya. Kalau secara energi seperti itu teman-teman ya. Ini orang yang friendly ya. Di sini ada Three of Cups, orang yang friendly. Jadi banyak temannya nih. Dia tidak pernah memilih-milih dalam pertemanan ya teman-teman ya. Nggak heran nih teman-temannya suka berada di sekitar dia. Ya, dia pekerja keras banget, dia punya karir yang cukup baik teman-teman. Oke, dari The Lovers aku lihat di sini, kalau kamu yang menonton videoku kamu perempuan dan dia yang merasa kesepian kalau nggak ada kamu ini laki-laki, ini ya perbedaan tingginya sama kamu tinggi badan ya teman-teman. Perbedaan tinggi badannya sama kamu cukup signifikan ya, cukup kelihatan gitu ya teman-teman. Orang ini terlihat sangat menarik secara fisik, ganteng, cantik gitu ya teman-teman ya. Orang yang sangat romantis, dia suka sekali mewarnai rambutnya. Mungkin itu menjadi salah satu ciri khasnya dia ya. Senang sekali bergonta-ganti warna rambut gitu. Di sini ada Four of Swords ya, nih tipikal orang yang suka sekali menyendiri kalau dia sudah capek banget secara mental, secara fisik. Dia tipikal orang yang sangat tegas. Kalau dia lagi pengen sendiri, dia tegas banget untuk bicara tentang hal itu sama mungkin keluarganya, sampai sama orang-orang sekitar gitu ya. Dia pekerja keras, tapi secara rohani dia cukup dekat sama pencipta ya teman-teman ya. Dia tahulah kapan waktunya dia harus menyendiri, fokus dengan sisi spiritualnya, dan kapan dia harus fokus dengan karirnya dia, sisi duniawinya dia ini. Ini orang yang sangat berkomitmen teman-teman. Orang yang begitu kesepian kalau nggak ada kamu, ini orang yang sangat berkomitmen sebenarnya ya. Kalau aku lihat di sini ada Ace of Pentacles, ada The Lovers. Beberapa dari kamu ini mungkin sudah membicarakan soal pernikahan ya.
Ini kita bicara soal hubungan cinta. Kamu punya hubungan cinta sama si dia, ini pasangan kamu ya. Di sini ada mungkin hubungan kamu sudah cukup serius, bahkan sudah kenal keluarga masing-masing, sudah ada pembicaraan ke arah situ, ke arah ya pernikahan, pertunangan, pokoknya ke arah yang serius gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cari tahu lagi. Dia yang begitu kesepian. Dia nggak mau kehilangan kamu ya teman-teman, kalau aku lihat ya. Apapun jenis hubungan kamu, entah kamu sudah serius sama pasangan kamu, entah di sini ada hubungan tripartite relationship, entah dia memang mencintai kamu dalam diam, tapi ini orangnya cinta banget sama kamu sih, punya ketulusan dalam percintaan. Cuman ya memang ketika keadaan tidak memungkinkan untuk pasangan bersatu, ya itu kan kehendak semesta ya teman-teman ya. Oke, religious factor. Dia yang begitu kesepian dan hampa hari-harinya kalau nggak ada kamu. Bahkan kalau kamu tidak berkabar sama dia, dia uring-uringan banget nih teman-teman, hampa banget kayaknya ya, salah tingkah gitu. Oke. Oh, loncat. Di sini ada forgiving and learning, ada chemistry, satu kartu lagi, universe space. Ada attraction, oke. Religious factor. Teman-teman, beberapa dari kamu ini sebenarnya, terutama bagi kamu yang memang masih berada di situasi percintaan yang kayaknya nggak maju-maju nih gitu ya. Ada cinta, ada kepedulian, mungkin ada juga komitmen untuk saling setia mungkin gitu ya teman-teman. Tapi kenapa hubungan kalian seperti nggak maju-maju, nggak berani untuk membicarakan ke arah yang jauh lebih serius, misalnya pernikahan gitu ya. Khususnya kamu yang belum menikah ya. Di sini mungkin banyak perbedaan. Terutama perbedaan agama dan kepercayaan di sini, perbedaan perjalanan spiritual juga. Ya, di sini masih banyak perbedaan yang perlu disatukan, ya teman-teman ya. Ada forgiving and learning. Teman-teman, beberapa dari kamu sejujurnya, aku merasakan ada religious factor dan ada forgiving and learning. Beberapa dari kamu di sini aku lihat hubungan cinta ini memang untuk pembelajaran sih. Hubungan cinta ini untuk pembelajaran, belajar saling memaafkan, belajar mengenal yang namanya cinta sejati, belajar bahwa ini hubungan benar atau salah ya. Dari awal dijalani benar atau salah ya. Banyak pembelajaran yang pada akhirnya nanti untuk beberapa dari kamu yang memilih hati warna kuning, ini untuk pembelajaran kamu di depan sana. Ya, supaya kamu mungkin lebih pintar lagi memilih pasangan di depan sana, memilih suatu hubungan cinta gitu. Intinya ada belajar untuk saling memaafkan, belajar tentang cinta sejati gitu ya teman-teman. Ada chemistry. Ini khususnya bagi kamu yang sudah punya pasangan gitu ya, berpasangan, sudah menikah, atau mungkin ada pembicaraan ke arah situ. Ada ikatan yang begitu tarik menarik di antara kamu dengan pasangan kamu ini. Sebenarnya apapun jenis hubungan kalian ini ada hubungan energi yang tarik menarik ya. Ya namanya cinta, namanya saling membutuhkan. Jadi kan nggak mau merasa kehilangan ya, tidak mau kehilangan gitu. Ya sebenarnya meskipun kalian terlibat dalam tripartite relationship di sini, kan ada perasaan cinta ya, meskipun hubungannya salah gitu, tapi kan di sini ada perasaan cinta kalau aku lihat ya. Apapun jenis hubungan kalian di sini, ya di sini ada chemistry yang begitu dalam di antara kalian berdua, teman-teman kamu dengan pasangan kamu ini. Ada attraction ya, seperti tadi aku jelaskan, ada ketertarikan secara fisik di sini, kamu ke dia, dia ke kamu terutama ya, karena menurut dia kamu ini punya fisik yang sangat sesuai dengan kriterianya dia ya teman-teman ya. Kamu menarik, kamu atraktif ya, ya seperti itu ya. Mungkin itu yang menjadi daya tarik pertama kali dia ketika melihat kamu ya. Jatuh cinta pertama kali ketika melihat kamu ya secara fisik sih, tidak bisa dipungkiri di sini ya teman-teman. Teman-teman di sini untuk dia yang mencintai kamu dalam dia, mungkin salah satu penyebabnya yaitu ya banyaknya perbedaan ya, terutama di sini ada perbedaan agama dan kepercayaan. Itu yang membuat dia seperti tertahan ya teman-teman ya. Mungkin ya banyak alasan, mungkin menjadi salah satunya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi apa yang perlu kamu ketahui dalam hubungan cinta ini. Oke, di sini ada passion is its own rewards, ada blessing of innocence and purity, dan ada pure and unconditional love ya. Teman-teman, di sini ada cinta tanpa syarat. Ya, apapun jenis hubungan kalian, entah dia yang mencintai kamu dalam diam, entah di sini ada hubungan tripartite relationship yang pada akhirnya kalian harus realistis ya untuk belajar dari hubungan ini, entah kalian memang bersama dengan pasangan kamu, mungkin membicarakan soal pernikahan atau bahkan kalian sudah menikah, teman-teman. Di sini yang jelas
Apapun jenis hubungan kamu dengan pasangan kamu, ya, dia yang mencintai kamu dalam diam pun, ini pada dasarnya memang punya cinta yang tanpa syarat sama kamu. Jadi dia cukup mengagumi kamu. Kalau misalnya memang situasi dan keadaan tidak memungkinkan dia untuk bersama kamu, ya dia akan ikhlas saja, tulus aja. Karena apa? Ada ketulusan dalam menyayangi kamu. Dia cukup bahagia kalau melihat kamu bahagia. Makanya di sini dia mendoakan kebahagiaan kamu. Mendoakan kebahagiaan dia, mendoakan kebahagiaan kamu. Ya, teman-teman. Di sini ada pure and unconditional love. Apapun yang terjadi di dalam hubungan ini, memang ada cinta yang tanpa syarat. Ya, teman-teman ya, meskipun kalian tidak bersama pada akhirnya nanti, untuk beberapa dari kamu ya, ini tetap ada pelajaran yang bisa diambil di dalam hubungan cinta ini, karena ada pelajaran tentang cinta sejati, cinta tanpa syarat. Ya, teman-teman, di sini ada blessings of innocence and purity. Pencipta akan selalu menyertai orang-orang yang memiliki ketulusan. Ya, ketulusan dalam mencintai, ketulusan dalam berbuat baik ya. Pencipta akan selalu berada di tengah-tengah mereka. Termaksud kalau misalnya kamu lagi galau tentang si cintanya kamu ini, tapi kamu bisa mengambil pelajaran apa sih yang mau dikatakan semesta untuk kamu di dalam kisah cinta kamu ini gitu ya. Baik buruknya pelajaran yang kamu ambil ya teman-teman, Tuhan akan tetap menyertai kamu. Meskipun kamu tidak bersama dengan si dia, tapi dari pelajaran-pelajaran yang bisa kamu ambil ini kan kamu bisa jadi lebih pintar, lebih tepat dalam mengambil keputusan di depan sana, mencari seseorang di depan sana. Yang jelas semesta akan memberikan hadiah terindah untuk kamu yang berani untuk mengambil keputusan, mencintai seseorang dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa syarat, tanpa pamrih, dengan atau tanpa si dia yang kamu cintai ya teman-teman ya. Patience is its own rewards. Kamu sabar, kamu yakin dengan dirimu sendiri, kamu percaya diri. Apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, meskipun kamu putus cinta, meskipun kamu tidak bisa bersama dengan orang yang kamu cintai, it's okay, nggak apa-apa. Tetap bersabar, tetap berdoa, tetap percaya diri, tetap melakukan hal-hal yang menurut kamu positif untuk pengembangan diri kamu, menjadi versi terbaik dirimu. Jangan khawatir teman-teman, kamu tidak sendiri. Dengan atau tanpa pasangan, kamu tidak sendiri. Yang jelas, seperti tadi aku jelaskan di awal, semesta akan memberikan hadiah paling indah untuk kamu yang memiliki hati yang ikhlas dalam menjalani hidup kamu, positif dan negatifnya tentu saja ya teman-teman ya. Dan setiap kegagalan di dalam hidup kamu itu pasti ada pembelajarannya kok, kalau kamu mau belajar ya gitu. Oke, ciri-ciri lain ciri-ciri tambahan dia yang merasa kesepian dan hampa hari-harinya tanpa ada kamu. Aduh, so sweet. Oke, ciri-ciri lainnya, ciri-ciri tambahannya dia, pilihan kedua ini terus. Aku rapin dulu teman-teman. Ini pilihan kedua, pilihan hati warna kuning kayaknya lumayan banyak ya ciri-ciri tambahannya. Oke, orang yang sangat menarik secara fisik nih terutama ya, seperti tadi aku jelaskan dari The Lovers ya, orangnya sangat menarik nih. Ya, dia yang sangat merasa kesepian kalau nggak ada kamu nih, orangnya menarik. Banyak menarik lawan jenis juga sih, banyak yang tertarik sama dia. Suka pakai soft lens. Orangnya misterius, cukup introvert ya untuk hal-hal pribadinya dia, tentang kekecewaannya dia, tentang goals hidupnya dia juga dia nggak sembarangan untuk mengemukakan atau menceritakan tentang kehidupan pribadinya dia ya. Misterius, mungkin dia mengerti tentang spiritual, supranatural. Di sini juga di bawah ada spiritual dan supranatural. Aku lihat dari Four of Swords ya, orangnya suka bermeditasi, berdoa, menyendiri, mengerti tentang hal itu teman-teman. Dia tipikal orang sangat misterius, soulmate. Ya, dia merasa kamu soulmate-nya dia, belahan jiwanya dia. Kurus, berisi. Ini tinggal diambil yang cocoknya aja ya teman-teman. Ada chemistry, ada energi yang tarik-menarik di antara kamu dengan orang ini. Ya. Memiliki belahan dagu, kacamata hitam, rambutnya lurus. Spiritual dan supranatural, dia mungkin mengerti tentang hal itu ya. Intuisinya dia sangat tajam, meditasi. Terutama kalau dia lagi punya masalah ya. Dia senang sekali menyendiri, bermeditasi, beribadah gitu. Family man atau woman, family oriented ya teman-teman, humoris. Inisial dia, inisial kamu atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu teman-teman. Ada R, J, L, D, P, P-nya 3 ya teman-teman. Ada V, ada G, ada F, D, dan G. Oke, pilihan kedua. Tinggal diambil yang cocoknya teman-teman ya. Kalau nggak cocok sama sekali tinggalkan saja. Bye-bye.